Boleh jadi hilalnya sudah ada tapi tidak kelihatan karena tertutup. Fa'inallahu, kata Rasulullah, fa'akmilu 30 yawman, maka sempurnakanlah hari atau bulan itu menjadi genap 30 hari. Jamaah sekalian, negara Afghanistan tidak melihat hilal pada hari itu. Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia tidak melihat. Sebagian Mesir tidak melihat. Oleh karena itu maka menjadi terpecah. Ada yang lebarannya itu hari besok, hari Sabtu, dan ada yang lebarannya hari Ahad. Sebagian Mesir, sebagian Libya, Afghanistan, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perbedaan pendapat, kaidah fikih mengatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan. Artinya kaidah fikih yang disepakati ulama ini mengedukasi kita harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jemaah sekalian, timbul pertanyaan, lah kita ini adanya di timur, Saudi adanya di barat. Kenapa yang di timur justru tidak bisa melaksanakan, sementara di sana yang sebelah barat, di Saudi khususnya, sudah bisa melihat dan besok mereka berlebaran. Jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam Islam itu ada ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Ada yang waktunya ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Ada yang tempatnya ditentukan, waktunya tidak ditentukan. Mana tempat yang ditentukan, waktunya tidak ditentukan. Orang mau tawaf kapan saja, mau hari apa, jam berapa, tidak ada masalah. Yang penting tawafnya di Masjidil Haram, bangun Ka'bah, lakukan misalnya dengan sa'inya harus di Masjid. Waktunya tidak ditentukan kapan saja, tempatnya yang ditentukan, tidak boleh tawaf di luar tempat itu. Yang kedua, waktu dan tempat ditentukan. Arafah itu tempatnya hanya di padang Arafah dan tidak di luar waktu Arafah. Kalau ada orang wukuf di Parung misalnya, maka wukufnya tidak sah, wukuf dalam pengertian haji. Kemudian yang ketiga, ada yang tempatnya tidak ditentukan, waktunya ditentukan. Seperti kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, tempatnya boleh di rumah, boleh di musola, boleh di masjid, boleh di atas pohon kalau bisa, tetapi waktunya harus ada di waktu itu. Jamaah sekalian, orang Indonesia melaksanakan sholat Jumat itu harus waktu Indonesia yang terpaut lebih cepat 4 jam dibanding Mekah dan Madinah. Pemahaman ini kemudian bergeser kepada begitu juga dengan pelaksanaan sholat pelaksanaan puasa Arafah. Oleh itu maka pemerintah dalam hal ini menetapkan puasa Arafah itu bagi umat Islam Indonesia dilaksanakan pada hari esok. Pertanyaannya kemudian, apakah kita wajib mengikuti pendapat itu? Jamaah sekalian, selama itu tidak menjadi undang-undang, maka boleh dikatakan sebagai fatwa. Fatwa itu sifatnya goyu ilzam, tidak mengikat. Artinya boleh diikuti pendapat itu ataupun tidak diikuti, tidak ada masalah selama belum jadi undang-undang. Selama masih fatwa, sekalipun dari MUI sekali fatwa itu dikeluarkan, kita tidak mesti atau tidak wajib mengikuti fatwa itu karena sifatnya ilzam. Tetapi jika kita keliru dalam melaksanakan ibadah, padahal kita sudah mendengarkan fatwa, akan bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dinilai sahih hadis ini oleh para ulama. Ada perintah selain kita melaksanakan puasa, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Kata Rasulullah, "Man jada sa'atan an yudhhiya fala yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang diberikan kesempatan oleh Allah satu kemampuan untuk melaksanakan kurban, mungkin materinya atau uangnya ada, atau tidak ada uang tapi punya ternak yang sudah mencukupi umur, dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, "Fala yaqrabanna musallana," orang itu jangan sekali-kali mendekati musola kami. Jamaah sekalian, para ahli fikih dan ahli hadis memahami kalimat musola itu adalah dalam konteks hadis ini yaitu tempat di mana Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu lapangan luas yang statusnya bukan masjid. Oleh itu jika kita melaksanakan di sana, karena itu sifatnya musola bukan masjid, maka tidak sah melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena dia bukan masjid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak sukanya Rasulullah SAW kepada orang yang berkemampuan secara materi, tidak sangat membutuhkan. Kalau dia melaksanakan kurban tidak ada masalah dengan persoalan ekonominya, lalu dia tidak mau berkurban, ungkapan "jangan dekat-dekat musola saya, musola kami," itu sebuah ekspresi dari seorang yang mulia, yang tutur sapanya santun, tutur bicaranya lemah lembut. Ketika beliau mengatakan jangan sekali-kali orang itu mendekati musola kami, menunjukkan betapa tidak suka Rasulullah SAW kepada orang yang punya sikap seperti itu. Dikhawatirkan kalau kita mengambil sikap yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, yang bersangkutan itu nanti di akhirat boleh jadi dia ingin ketemu dengan Nabi, ingin diakui sebagai umatnya, bahkan ingin dibela dengan syafaatnya, tetapi ketika mengambil posisi yang tidak disukai oleh Rasulullah, boleh jadi di akhirat orang itu pun tidak akan pernah diakui sebagai umat Rasulullah atau tidak akan dibela dengan syafaatnya. Jemaah sekalian, itu adalah ibadah yang sifatnya ritual. Kita tidak boleh terjebak hanya melaksanakan ibadah terbatas pada yang sifatnya ritual. Tidak selesai hanya dengan menyembelih hewan ternak tersebut. Ada pesan lain dari ibadah itu. Pesannya adalah mari sembelih sifat-sifat hewannya, sifat-sifat binatang yang ada atau yang masih melekat dalam diri kita. Itu poin. Sehebat apapun orang itu melaksanakan kurban, sebesar apapun sapi yang dikurbankan, tapi perilakunya masih seperti sapi, jangan harap yang bersangkutan itu mendapatkan pertolongan Allah. Jangan harap mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa membunuh, menyembelih sifat-sifat sapi, sifat-sifat hewan ternak yang ada di dalam diri kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya? Satu, sifat binatang itu semuanya ras, tidak memperdulikan halal dan haram, yang penting kenyang. Tidak mempertimbangkan apakah ini diridhoi atau tidak, yang penting puas. Curiga sama orang, benci sama orang, dianggap orang itu sebagai musuhnya, itulah sifat-sifat binatang. Ini sebenarnya esensi yang harus dibunuh oleh kita. Tetapi tidak berarti orang yang berpunya tidak mau menyembelih hewan kurban dengan anggapan yang penting sifat hewan yang ada di dalam diri kita dibunuh. Tidak sebatas itu. Artinya
menunjukkan bahwa kedua-duanya harus dijalankan. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan moral dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, terkhusus terkait dengan penyembelihan hewan kurban dan sembelih hewan kurban yang hewannya maupun yang sifat-sifat adalah milik kita. Itulah yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa man tabi'a hudahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum min at-taqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah qad qala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل حال. والحمد لله.